Hello Pimples! Welcome back to this English grammar class. In this fifth meeting, we're gonna talk about verb. Sebelumnya, kita telah membahas kelas kata noun, pronoun, dan adjective. Di video kali ini, kita akan membahas kelas kata yang lainnya, yaitu verb. So, what is verb? Verb adalah kelas kata yang menunjukkan tindakan atau kejadian. Kalau di dalam kalimat, dia biasanya berfungsi sebagai predicate yang menerangkan keadaan dari subjek. Misalnya, study, drink, sit, greet, touch, dan hug. Oke, jadi study, drink, sit, greet, touch, dan hug adalah beberapa contoh verb yang dilakukan oleh manusia. Tapi Pimples, bukan berarti verb itu tindakan yang dilakukan manusia saja. Hewan juga menunjukkan tindakan seperti tweet, run, dan climb. Jadi tweet, run, dan climb juga merupakan verb. Selain itu, fenomena alam yang terjadi di sekitar kita juga merupakan verb. Misalnya, kata blow. That winter, the wind blows. Bahkan, fenomena seperti naik turunnya harga pun menunjukkan adanya verb. Seperti yang kita lihat pada contoh berikut ini. Number of unemployment in Indonesia increases. The price of fuel decreases every year. Oke, Pimples. Sekarang kita sudah mengenal apa itu verb. Well, verb itu sangat senang bertransformasi. Contohnya saja kata go. Dalam kelima lirik lagu ini saja, kita sudah bisa lihat bentuk kata go yang berbeda-beda. Ada go, I love you but I'm letting go. Goes, 'Cause when the sun goes down, someone's talking back. going, Going out tonight changes into something red. gone, But I want you to move on, so I'm already gone. dan when. And it went like this, say, oops, I got it. Now, now, I'm singing bye, bye, bye. Itulah kenapa penting juga untuk membahas bentuk-bentuk verbs supaya kita tahu kapan menggunakan kata go, goes, going, gone, dan when. Ada 6 bentuk verb, yaitu basic form, infinitive form, present form, past form, present participle, and past participle. Take an example, write. Verb write bisa berubah bentuk menjadi to write, writes, wrote, writing, dan written. Well, let's talk about verb forms one by one. Starting from basic form. Here is the list of some verbs in the basic form. Jadi ini adalah beberapa contoh kata kerja dasar atau basic form. Ada abandon, behave, catch, and so on. Basic form bisa digunakan dalam beberapa situasi, yaitu after auxiliary atau setelah kata kerja bantu, seperti can, will, dan must. Let's see the examples. I can show you the world. I will fly into your arms. You must think that I'm stupid. Okay, Pimples. If you want to know more about auxiliary, silakan mampir di pertemuan ke-8 because in the 8th meeting, we will talk further and deeper about auxiliary. Okay, the second is for imperatives, command, and prohibition. Jadi basic form juga digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. As the examples, stop it, just let me go, open the door, don't touch me, don't eat that mango, don't leave me. Okay, the third is in causatives, let, make, help, and have. Let's see the examples. If I let you go, I will never know. To make you feel my love.
Elsa and Anna helped me do my homework. Di sini kita bisa lihat setelah causative select ada kata go. Setelah kata make ada kata feel. Begitu juga dengan help yang diikuti oleh basic form do. Dan semuanya adalah merupakan basic form. Well, let's move to infinitive form. Bentuk ini menggunakan to sebelum basic form. Jadi, semua verb yang diawali dengan to merupakan infinitive. Infinitive forms digunakan dalam beberapa kasus, seperti after certain verbs. Nah, ada beberapa verb yang ketika dipasangkan dengan verb lain, maka verb lain tersebut harus berbentuk infinitive, seperti kata choose dan decide. Let's see the examples. I choose to marry you. Nita decided to travel around Europe. Oke, Pimples, kalau mau tahu verbs apa saja yang couple-an atau berpasangan dengan infinitive form, Pimples bisa lihat pada bagian akhir video ini. Well, the second is to explain why we do something. Infinitive form juga digunakan untuk menjelaskan alasan kita melakukan sesuatu. Like in the sentence, Lizzie went to the cinema to watch movie. Lisa will lock the window to prevent thieves. Here, alasan Lizzie went to the cinema adalah untuk menonton film, dan alasan Lisa lock the window adalah untuk menghindari pencuri. Well, the third is as subject of a sentence. Infinitive form bisa juga menjadi subjek dari kalimat. Contohnya, to help elder people is an amazing grace. To learn English is important in this era. Pimples, di sini bisa kita lihat, to help elder people adalah subjek kalimatnya, is adalah predicate, dan an amazing grace adalah complement. Well, the fourth is after adjective. Infinitive form juga digunakan setelah kata sifat atau adjective. Okay, let's see the examples. It is dangerous to drive over 100 km per hour. You are very brave to walk alone in the midnight. Well, the last is as subject complement. Jadi, infinitive form bisa juga berfungsi sebagai subject complement. Like in the sentence, Johan's ambition is to study abroad. My advice is to maintain healthy diet. Bentuk yang ketiga yaitu present form. Present form digunakan hanya untuk present tense atau waktu yang sekarang. Verb dalam keadaan present bisa berbentuk dasar atau dengan tambahan s atau is bergantung pada subjek yang melakukannya. Jika subjeknya I, you, they, atau we, maka verbnya tetap berbentuk basic. Nah, ketika subjeknya he, she, atau it, maka verbnya ditambahkan s atau is. Present tense itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyatakan habits atau kebiasaan. For example, I upload my photo on Instagram every Tuesday. The police officer closes the road at 10 p.m. Fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan general truth atau fakta-fakta umum. For example, the sun rises in the east and sets in the west. Smoking causes cancer. Yang ketiga adalah untuk menyatakan arrange future atau rencana di waktu yang akan datang. Contohnya, the flight to Jakarta departs at 8 o'clock tonight. The conference ends on Saturday. Selanjutnya, untuk menyatakan present state, yaitu feeling, opinion, atau states. For example, Tasha understands this grammar. Ella and Susan like pizza. Next adalah untuk menyatakan frekuensi atau seberapa sering. Contohnya, I always call my best friend on his birthday. Caca never wears black clothes. Ketika kita berbicara tentang frekuensi, kita juga membahas beberapa kata yang berkaitan seperti always yang artinya selalu,
Usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely atau seldom, jarang, dan never yang artinya tidak pernah. Berdasarkan tingkatan frekuensi, always menempati posisi teratas dengan persentase 100%, lalu disusul oleh usually, often, sometimes, rarely, dan terakhir, never. Next is past form. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk past dari verb atau yang biasa disebut verb to. Past form digunakan untuk menyatakan kejadian dalam bentuk lampau yang dimulai di masa lampau dan selesai saat itu juga. Sebelum kita membahas lebih jauh, we need to understand that verbs memiliki bentuk regular and irregular. Regular verbs memiliki bentuk yang teratur. Semuanya satu harmoni dengan tambahan di atau id di belakang verbnya. Contohnya, cook menjadi cooked, improve menjadi improved. Sedangkan, irregular verb, perubahan katanya tidak serupa. Contohnya, sleep menjadi slept, build menjadi built, atau verb yang terlihat tidak berubah sama sekali seperti let dan did. Past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah selesai atau completed actions, seperti Dea washed Ilmi's clothes yesterday. I spent $25 in Prada store last year. Past tense juga bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan, tapi kebiasaan tersebut dilakukan di masa lalu. Contohnya, I always wore pink skirt when I was a child. When I was young, I walked to school every school day. Bentuk verb yang lain yaitu present participle. Ciri verb present participle diakhiri dengan ing seperti abandoning, behaving, catching, digging, evaporating, and so on. Verb yang berakhiran ing ini digunakan dalam 4 kondisi, yaitu yang pertama, untuk menerangkan progressive tense atau pekerjaan yang sedang berlangsung. For example, he is drawing beautiful scenery. I am working on my assignment right now. Oke, kondisi yang kedua adalah sebagai gerund atau kata sifat yang dibendakan. For example, drawing is a fun activity. I hate moving to another house. Oke, yang ketiga is as adjective atau sebagai kata sifat untuk menerangkan kata benda atau noun. For example, he was trapped in the burning house. There is no running water in this house. Nah, ini sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin tentang adjective form atau bentuk-bentuk adjektif. Yang udah nonton, I wish you still remember. Oke, yang keempat adalah together with other words. Verb present participle juga bisa mengikuti beberapa verb lain seperti spend, come, dan sebagainya. For example, they have spent the whole day shopping. He came reading around the corner. Bentuk yang terakhir adalah past participle. Artinya, verb tersebut berlaku di masa lalu. Berikut kata kerja dalam bentuk past participle. Well, sama halnya dengan past form, past participle juga memiliki regular dan irregular verbs, seperti yang Pimples bisa lihat di layar. Verb dalam bentuk past participle digunakan dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah as adjective atau sebagai kata sifat yang menjelaskan noun. For example, the frightened girl jumped over the window. Nita always wears a broken hairband. Yang kedua adalah in passive voice atau kalimat pasif. For example, I heard you that you're settled down. Susan is married now. Oke, yang ketiga in perfect tense atau pernyataan sudah melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, you have found the girl. I have forgotten all the mistakes that you made. And the fourth is in participle phrases. For example, the cat taken to my house is Persian cat.
Taught by professional teacher, Hanifa got perfect score. Jadi di sini bisa kita lihat, the cat taken to my house adalah participle phrases. Taught by professional teacher juga merupakan participle phrases. Oke, Pimples, selain bentuk-bentuk yang sudah disebutkan sebelumnya, verb juga terbagi menjadi dua kategori berdasarkan objeknya, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Transitive verb yaitu verb yang membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh dan memiliki makna. Sebaliknya, intransitive verb tidak membutuhkan objek langsung supaya kalimatnya menjadi utuh dan bermakna. Oke, langsung kita lihat contohnya. For transitive verbs, Esmeralda spilled the juice. Paulette chopped a sausage. Keke is folding her clothes. Alex is climbing mango tree. John will join seminar. Jadi, spilled, chopped, folding, climbing, dan join merupakan transitive verbs yang membutuhkan objek. Adapun contoh intransitive verbs adalah Esmeralda is crying. Paulette smiled at me. Keke is sleeping in her room. Alex laughed loudly. John is running. Oke, jadi crying, smiled, sleeping, laughed, dan running merupakan intransitive verbs yang tidak membutuhkan objek. Adapun kata at me pada kalimat kedua, in her room pada kalimat ketiga, dan loudly pada kalimat keempat hanya merupakan adverb yang menjelaskan pekerjaan, bukan merupakan objek suatu kalimat. Oke, Pimples, sudah paham kan tentang verb dan kepribadiannya? Nah, sebagai latihan, kalian bisa mengidentifikasi teks berikut ini. Cari semua kata kerja yang terdapat dalam teks tersebut. Well, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, Pimples!